Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Cinta Nara, dimana akan mengupas tuntas alur cerita sinetron Rodo-Rodo Gila yang tentunya semakin hari semakin seru dan menarik lagi ya untuk kita saksikan. Oke guys, sebelum lanjut ke pembahasan, Bang Mimin ngajak kalian semua untuk selalu mendoakan semoga pemain RRG selalu diberikan kesehatan dan keselamatannya, dan semoga RRG bisa bersaing di rating teratas, amin. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, yang dimana saat ini Mika masih saja tetap bersama dengan Kelvin, yang dimana saat ini mereka masih saja berada di hutan. Yang dimana saat itu Kelvin pun mencoba untuk menanyakan sesuatu kepada Mika, yang dimana saat itu Kelvin menanyakan kepada Mika apakah benar karena saat itu Pak Tony pernah berkata bahwa Mika bukanlah anak kandungnya dan juga bukan anak kandung Bu Hera, dan apakah Mika adalah anak kandung Pak Ardi. Dan Mika pun mengatakan bahwa dirinya bukanlah anak kandung Pak Ardi. Dirinya hanyalah anak pungut yang ditemukan oleh Bu Hera di pinggir jalan di dalam kardus. Dan Mika pun mengatakan bahwa sampai saat ini dirinya belum mengetahui siapakah orang tuanya, dan dirinya pun akan mencarinya sampai ketemu, entah itu sampai kapan. Yang dimana saat itu Kelvin pun mengatakan bahwa Mika orangnya sangat baik dan pastinya suatu saat akan menemukan orang tuanya, dan pasti orang tuanya pun sangat baik. Yang dimana saat itu Mika mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya ingin menanyakan kenapa foto Pak Tony yang ada di dalam dompet Kelvin dicoret-coret, namun Mika belum berani mengatakan hal itu kepada Kelvin. Dan di saat itulah Mika menanyakan kepada Kelvin berapa lamakah Kelvin di Indonesia, yang dimana saat itu Kelvin pun mengatakan dalam hatinya sampai dirinya bisa melihat kehancuran Anthony Darmawangsa, yang dimana saat itu Kelvin pun mengatakan kepada Mika bahwa dirinya masih lama di Indonesia karena masih banyak proyek yang harus dia urusi. Sementara itu di sisi lainnya, yang dimana saat ini Isyana berlari, yang dimana saat itu Isyana pun sangat ketakutan karena dirinya telah membuat Pak Tony hingga jatuh pingsan. Yang dimana saat ini Isyana pun masih memikirkan keadaan Nando saat ini, karena seharusnya dirinya lah yang ditangkap oleh polisi ataupun dipenjara, bukannya malah Nando. Isyana pun sangat terharu dengan apa yang dilakukan oleh Nando terhadap dirinya, padahal dirinya lah yang membuat ayahnya seperti itu, namun Nando yang harus menerima akibatnya. Yang dimana saat ini Isyana tiba-tiba merasa pusing, yang dimana saat itu Isyana tiba-tiba jatuh pingsan. Dan di saat itulah Bang Bob dan juga Bu Linda lewat. Ya, dimana saat itu Bu Linda pun sangat terkejut dan mengatakan kepada Bob apakah dirinya sudah menabrak orang tersebut. Dimana saat itu Bang Bob pun mengatakan bahwa dirinya tidak menabrak. Dan di saat itulah Bang Bob meminta Bu Linda untuk mengecek, yang dimana saat itu Bu Linda pun sangat terkejut dan shock, dimana dirinya mendapati bahwa orang tersebut adalah Isyana, anaknya. Sontak saja ya guys ya, Bu Linda pun sangat ketakutan dan cemas dengan keadaan Isyana, yang dimana saat itu Bu Linda pun berteriak dan meminta tolong, namun dirinya sadar bahwa mereka tengah berada di hutan. Dan di saat itulah ada sebuah angkot lewat, dan di saat itulah Bu Linda pun mencoba untuk menghentikannya dan segera membawa Isyana ke rumah sakit. Yang dimana saat itu Bu Linda pun mengatakan kepada Bob bahwa dirinya
Jangan pernah menceritakan masalah ini kepada siapapun. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya dulu ya, yang dimana saat ini Elpano masih saja mencari Mika, yang dimana saat itu Elpano mengatakan kepada tim SAR bahwa dirinya melihat sebuah api unggun, dan mungkin saja itu adalah temannya Mika dan juga Kelvin. Dan di saat itulah Elpano dan juga tim SAR segera menuju api unggun tersebut. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Mika masih bersama dengan Kelvin, yang dimana saat itu Kelvin pun menanyakan kepada Mika apakah Mika cinta kepada Elpano, yang dimana saat itu Mika pun mengatakan kenapa Kelvin menanyakan seperti itu, karena Kelvin merasa setiap dirinya berdekatan dengannya, Elpano selalu saja cemburu. Mika pun merasa sangat senang, dan sebenarnya Mika ingin mengatakan bahwa dirinya mencintai Elpano, yang dimana saat itu Mika pun mencoba untuk mengatakan kepada Kelvin dan menjelaskan semuanya. Namun di saat itu Kelvin melihat sebuah laba-laba di baju Mika, yang dimana saat itu Mika pun terhenti, dimana saat itu dirinya akan menceritakan ataupun menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya cinta kepada Elpano, yang dimana saat itu Kelvin mengatakan bahwa Mika jangan panik karena ada laba-laba di bajunya. Yang dimana saat itu Kelvin pun mencoba untuk mencari sebuah kayu untuk membuang laba-laba tersebut. Dan setelah membuang laba-laba tersebut, Mika pun sangat terkejut dan ketakutan. Setelah itu membuat Kelvin dan dirinya terpental, yang dimana saat itu tenda yang mereka bangun pun harus roboh. Dan di saat itulah Elpano dan juga tim SAR pun datang, dimana saat itu Elpano pun sangat terkejut, dimana saat itu Mika dan juga Kelvin keluar dari tenda tersebut ataupun pondok-pondokan ya guys ya. Dan di saat itulah Elpano pun mengatakan kepada Mika apa yang tengah kalian berdua lakukan. Dan di saat itulah Mika mencoba menjelaskan kepada Elpano, namun Elpano tidak mau mendengarkannya. Dan di saat itulah Elpano pun mengatakan kepada Mika bahwa dirinya tidak menyangka jika Mika akan melakukan ini dengan orang lain. Dan di saat itulah Mika pun mengatakan bahwa tadi ada sebuah hewan di bahunya, dan di saat itulah Kelvin pun mencoba untuk membuangnya, namun dirinya sangat terkejut hingga membuat tenda itu roboh dan membuat Kelvin pun harus terpental karena dirinya sangat takut dan terkejut. Dan di saat itulah Elpano pun mengatakan bahwa dirinya sudah tidak percaya lagi kepada Mika dan dirinya juga sangat kecewa kepadanya. Dan di saat itulah Kelvin pun mengatakan kepada Elpano bahwa apa yang dikatakan oleh Mika itu benar, dan dirinya memang membuang hewan yang ada di bahu Mika. Namun Elpano masih saja tetap tidak percaya dan sangat emosi, yang dimana saat itu Elpano pun memberikan sebuah pukulan kepada Kelvin, yang dimana saat itu Mika pun mencoba untuk menenangkan Elpano, dan begitu pun dengan tim SAR yang mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini kalian semua jangan ribut. Dan di saat itulah Elpano pun mengatakan kepada Mika bahwa dirinya tidak peduli dengan keadaannya saat ini, walaupun dirinya sedang sakit, bahkan jika harus kehilangan nyawa dirinya tidak peduli. Itu semua dia lakukan demi Mika, namun apa balasannya? Dirinya harus mendapatkan rasa sakit hati dan kekecewaan dengan apa yang telah dilihatnya.
Namun Elpano tidak mengetahui jika itu hanyalah kesalahpahaman. Dan Elpano pun mengatakan kepada Mika bahwa saat ini dirinya sudah tidak peduli kepada Mika lagi. Dan dirinya pun telah mengetahui bahwa memang benar Mika tidak ada perasaan sama dirinya sama sekali. Nah guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa ya saksikan sinetron Roda-Roda Gila hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tayang jam 2 waktu Indonesia Barat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga ya guys ya, pantengin terus di channel Cinta Nara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.